Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan masih diberi kesempatan untuk bernafas sampai sekarang. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Helna Nelis MPD selaku pengampu mata kuliah Perencanaan Pendidikan, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Aira Sahla Safiratul Roida dengan NIM 2412513. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Model Perencanaan Pendidikan. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang, perencanaan atau planning adalah fungsi awal manajemen untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, serta menjadi kerangka kerja dalam mengarahkan tindakan di masa depan. Dalam pendidikan, perencanaan merupakan proses sistematis untuk menentukan apa, bagaimana, siapa, dan kapan kegiatan dilaksanakan guna meningkatkan mutu pendidikan. Perencanaan pendidikan sangat penting karena menjadi pedoman langkah lembaga pendidikan. Berbeda dengan perusahaan yang berorientasi profit, agar tidak melenceng dari tujuan pendidikan, diperlukan model dan metode perencanaan yang tepat. Selanjutnya ada pengertian model perencanaan pendidikan. Model berarti contoh, pola, atau acuan dalam penyusunan perencanaan, sedangkan metode adalah cara atau langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Menurut Newman, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Sedangkan Lois Allen menyebutnya sebagai penentuan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam pendidikan, model dan metode perencanaan merupakan pola dan cara penyusunan rencana pendidikan. Perencanaan pendidikan bersifat luas, mencangkup rencana dan kebijakan di tingkat lembaga. Sedangkan dalam perencanaan pengajaran, model memuat sistem pembelajaran, kegiatan guru dan siswa, serta strategi agar siswa memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada konsep perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan berkelanjutan menekankan strategi jangka panjang untuk menjaga kualitas pendidikan yang konsisten dan berkembang. Menurut Search 2015, perencanaan ini tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor masa depan seperti kurikulum yang responsif, pelatihan guru, dan penyediaan sarana yang memadai. Konsep ini penting untuk menghadapi tantangan sistem pendidikan agar mampu beradaptasi dengan perubahan, memenuhi kebutuhan jangka panjang, serta meningkatkan mutu secara konsisten. Gordon dan Schul 2021 menekankan perlunya integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum, pelatihan guru, serta evaluasi berkelanjutan. Walker dan Dimmock 2016 menambahkan bahwa kurikulum harus relevan, responsif, serta menyiapkan siswa menghadapi tantangan global maupun lokal. Selain itu, pelatihan guru yang berkelanjutan, Darling Hammond 2017, dan evaluasi dengan umpan balik menjadi elemen penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang pertama ada pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan komponen utama dalam perencanaan pendidikan berkelanjutan. Kurikulum yang baik harus relevan dengan kebutuhan siswa serta perkembangan zaman, dan pengembangannya dilakukan secara berkelanjutan agar materi ajar tetap up-to-date serta sesuai standar pendidikan. Pengembangan kurikulum berperan vital dalam meningkatkan mutu pembelajaran dengan materi yang relevan, responsif terhadap perubahan, serta mampu menjawab kebutuhan sosial dan berkembang teknologi. Kurikulum yang dinamis dan fleksibel memungkinkan siswa beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan keterampilan, serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan global. Integrasi teknologi dalam kurikulum terbukti meningkatkan keterlibatan siswa dan akses terhadap informasi. Yang kedua ada pelatihan guru. Pelatihan guru merupakan elemen kunci dalam perencanaan pendidikan berkelanjutan yang berpengaruh signifikan terhadap mutu pembelajaran. Pelatihan yang berkualitas harus mencakup pengembangan keterampilan pedagogis, penguasaan konten yang mendalam, serta teknik mengajar yang inovatif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Program pelatihan harus bersifat berkelanjutan,
memberi kesempatan guru untuk terus mengembangkan keterampilan melalui pendidikan profesional. Hal ini juga menjadi investasi strategis yang berdampak langsung pada kualitas pengajaran di kelas. Menurut Desimon 2009, pelatihan guru yang efektif harus sesuai dengan kebutuhan pengajaran, memiliki intensitas memadai, terintegrasi dengan praktek sehari-hari, serta mampu memfasilitasi perubahan sikap dan praktek pedagogis. Selanjutnya yang ketiga ada evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dan umpan balik merupakan bagian penting dari perencanaan pendidikan berkelanjutan. Sistem evaluasi yang baik mencangkup penilaian formatif dan sumatif untuk memberikan informasi bagi perbaikan pembelajaran. Umpan balik membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan serta strategi untuk meningkatkan kualitas belajar di kelas. Dalam konteks pendidikan, evaluasi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi guna menilai efektivitas pengajaran dan pencapaian siswa. Penilaian formatif terbukti efektif karena memberi umpan balik langsung dan berkelanjutan mengenai kemajuan siswa, sekaligus kesempatan untuk memperbaiki kelemahan sebelum penilaian akhir. Penelitian menunjukkan bahwa umpan balik yang spesifik, teratur, dan berbasis bukti dapat meningkatkan motivasi serta hasil belajar secara signifikan. Selanjutnya ada penerapan model perencanaan pendidikan berkelanjutan. Penerapan model perencanaan pendidikan berkelanjutan di sekolah dasar terbukti meningkatkan mutu pembelajaran. Model ini mengintegrasikan kurikulum adaptif, pelatihan guru berkelanjutan, serta evaluasi dan umpan balik efektif. Hasil implementasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada berbagai aspek pendidikan. Kurikulum yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan siswa berkontribusi pada peningkatan hasil belajar. Evaluasi berkala memastikan materi tetap relevan, menarik, dan mampu meningkatkan keterlibatan serta motivasi siswa. Sebagai contoh studi di SDN XYZ menunjukkan bahwa perubahan kurikulum berbasis proyek dan eksperimen langsung meningkatkan pemahaman sains dan matematika dengan rata-rata nilai ujian akhir naik 15% setelah penerapan kurikulum baru. Selanjutnya ada macam-macam model perencanaan pendidikan. Yang pertama ada model perencanaan komprehensif, digunakan untuk menganalisis perubahan sistem pendidikan secara menyeluruh, berfungsi sebagai patokan dalam menjabarkan rencana yang lebih spesifik menuju tujuan yang lebih luas, serta menganalisis perubahan pendidikan dalam skala besar. Yang kedua ada model target setting, diperlukan untuk memperkirakan perkembangan pendidikan dalam kurun waktu tertentu, meliputi analisis demografis, proyeksi jumlah siswa, dan kebutuhan tenaga kerja. Ketiga ada model pembiayaan dan efektivitas. Biaya menganalisis proyek pendidikan berdasarkan efisiensi dan efektivitas ekonomi, membantu menentukan proyek paling layak, menilai biaya serta manfaat, sehingga pendidikan dipandang sebagai investasi yang membawa keuntungan atau benefit. Yang keempat ada model PPBS adalah sistem terpadu yang mencangkup perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran. Sistem ini digunakan untuk mengembangkan tujuan pendidikan ke dalam program-program yang terarah, mempertimbangkan aspek pembiayaan, serta memilih alternatif terbaik sehingga menghasilkan keputusan yang efektif. Esensi dari PPBS meliputi perincian dan analisis tujuan yang ingin dicapai, pencarian berbagai alternatif untuk mencapai tujuan tersebut, penggambaran biaya total baik langsung maupun tidak langsung, serta penilaian efektivitas dari setiap alternatif. Dengan demikian PPBS memungkinkan perbandingan yang komprehensif agar dapat dipilih alternatif yang paling sesuai efisien. Model ini dipandang sebagai sistem komprehensif dalam pengambilan keputusan pendidikan yang rasional dan efisien. Selanjutnya ada kesimpulan. Perencanaan pendidikan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja karena kualitas tenaga kerja ditentukan oleh mutu perencanaan pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan motivasi karyawan.
Pendekatan ini mencangkup pelatihan, manajemen kinerja, serta pengembangan budaya organisasi yang mendukung tercapainya tujuan. Selain itu, pendekatan efisiensi biaya menekankan pentingnya pendidikan sebagai investasi bernilai ekonomi tinggi dengan memperhitungkan biaya dan manfaat untuk keberlanjutan di masa depan. Dengan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.